Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi Muhammad Ajis, wabarakatuh. asal Kuburaya, Kalimantan Barat Pontianak. Saya ini belanglang menziarah makam-makam para wali, para aulia. Dan saya di masa belajar 3 hal: melihat, mendengar, dan merasa. Karena banyak manusia ini melihat tapi buta matahari, mendengar tapi kulit. Saya menyadari semua. Insya Allah apa yang saya dapat akan berguna untuk keluarga saya dan berguna juga untuk orang lain. Saya tidak naik ke makam itu bukan untuk meminta, tapi silaturahmi. Silaturahmi bagaimana? Yaitu kirimkan Al-Fatihah, berzikir, salam. Makam tidak bisa memberi apa-apa. Tapi kalau kita khusyuk menjalankan apa yang dijalankan oleh diajarkan oleh Al-Quran, insya Allah 7 langkah dari makam ke rumah Allah yang berdoa, bukan makam. Allah tidak butuh minyak, tidak butuh minyak dan kembang. Allah butuh hati dan hidup. Itu dasarnya. Saya mohon kepada semua kawan-kawan musafir, penziarah, kembali ke dia, khusyuk. Itu yang paling utama. Apalagi Cirebon. Saya mengerti sekali Kanjeng Sunan Saridullah. Lebih suka orang yang prihatin, bukan yang murah-murah. Prihatin. Cobalah kita berikan waktu kita 1 jam untuk Allah dengan cara ziarah ke makam para wali, para aulia. Insya Allah manusia punya rencana, Allah punya rencana. Banyak orang merasa bilang ini ujian Allah, ujian Allah. Padahal bukan ujian Allah, tapi akibat kebodohan, akibat keliruan, akibat nafsu. Kalau memang tidak terjadi keinginan kita dan kebaikan-kebaikan kita, itu tidak sesuai dengan rencana Allah. Allah punya rencana lain untuk kita. Disinilah aku mohon pada kesadaran, mengkaji diri, mengenal diri. Insya Allah akan mengenal orang lain. Kalau kita hanya ingin mengenal orang lain, tidak mengenal diri. Ya, saya terima kasih, Mas. Mudah-mudahan ini semua kawan-kawan kita yang mana-mana, semua makam Banyuwangi sampai Banten, bila ini dimasukkan ke YouTube, salam. Mudah-mudahan kalian semua Allah berikan 3 hal: 1, kesehatan, 2, keselamatan, dan 3, kemudahan dunia dan akhirat. Saya Ajis Kelana, Pontianak, Kalimantan Barat. Di Cirebon sendiri udah berapa lama, Pak? Hampir 1 bulan setengah. 1 bulan setengah, hampir 17 makam. 17 makam. Saya mulai dari Sekafi, Sunan Gunung Jati, Rusmi, Pangeran Terabuan, Syekh Mabibi, Kosambi, Masjid Kesepuhan, Syekh Magung Sakti, Mbah Soleh, Yang Sapu Jagat, Mbah Mukoyo, Adi Syala, Angka Wijaya, Suta Wijaya, Makam Santri, dan Habib Toha. Udah semua? Insya Allah. Yang saya dengar saya sudah lakukan semua itu. Berarti ini terakhir? Saya punya rencana karena ini sudah mau mendekati bulan Ramadan. Ramadan. Saya akan berdiam 1 bulan di Ramadan di Demak. Di Demak? Karena Demak itulah yang membuat semua tubuh lahir dan batin saya kayaknya cocok. Karena saya pernah 1 minggu di Masjid Demak. Dan beda karena manusia, pandangannya, pola pikirnya mayoritas positif semua. Saya sendiri Demak, saya mencintai Demak. Ya. Di Demak tujuannya maksudnya sama ziarah apa? Kita kembali karena saya ini memang sebetulnya hanya ingin pulang. Karena saya ini dalam 4 tahun ini berjelajah, tidak boleh meminta. Saya tidak pernah meminta, saya nanya lapar saja. Kalau air saya banyak, terpaksa karena manusia butuh air. Semua yang hidup di dunia ini butuh air. Kan sahabat manusianya air, api, angin, bumi,
langit dan lautan. 3 kekuatan itu manusia bisa. Insya Allah mas, saya pribadi itu mudah-mudahan mas, kalau kau mau mengikuti kata hati, insya Allah keinginan orang tua kau bisa kabul. Saya yakin keinginan orang tuamu itu lebih baik daripada keinginan. Aku yakin sekali. Banyak mas kelakuan manusia ini yang kurang pas. Bila dia ketemu kiai, ketemu habib cium tangan dengan cara berlebihan, sedangkan dia tidak pernah mencium tangan. Itu Allah hanya ada di hidup ini. Tidak ada satu surat yang mengatakan itu habib dari Allah, itu kiai dari Allah, yang ada di hidup ini. Jadi kalau mau mendapatkan itu, cobalah dari insya Allah. Ciumlah tangan ibu dulu, baru tangan orang lain. Ziarah ke makam orang tua kita dulu, baru ke orang lain. Saya hanya bisa menyampaikan itu. Karena kekeliruan itu akan menjadi sia-sia, membuang waktu, bisa badan. Kita bisa lihat ziarah dan piknik. Cobalah masuk baik ke makom-makom. Di makom dia berbicara, bercanda, dia makan, dia belanja-belanja. Ke makom itu bukan itu juga. Zikir, salawat, kirimkan apa dia. Tinggalkan aktivitas yang selamat tadi. Lupakan itu yang betul. Tapi saya lihat tidak seperti itu. Ada yang benar banyak, tapi lebih banyak yang nggak benar. Itu masalahnya. Padahal Pulau Jawa ini sangat istimewa, mas. Pulau Jawa istimewa karena 9 wali diturunkan di tanah Jawa. Beda dengan istimewanya Yogyakarta, beda dengan istimewanya Aceh. Pulau Jawa lebih istimewa dari itu karena 9 wali ada di sini. Pesan untuk pemuda-pemuda kedepannya harus gimana? Saya mengharapkan kepada pemuda-pemuda generasi mudah-mudahan mas, dia mau menyisikan waktunya untuk Allah yang paling utama. Karena saya lihat pemuda-pemuda juga sudah mulai. Karena berjam-jam aku melihat dia duduk di pojok memegang HP, tapi saya tidak pernah melihat anak muda pulang tasbih. Apa manfaatnya kita bandingkan antara HP dengan tasbih? 15 menit saja untuk Allah bertasbih. Rutinitas, insya Allah. HP positifnya cuma penelpon dan ditelepon, mencari sesuatu. Yang lainnya saya anggap tidak benar. Tapi semua pikiran kita ini dijajah dengan alat-alat canggih. Bahkan kita dijajah dengan Jepang pun sekarang elektronik, komunikasi juga sudah lama. Anak SMA baru tamat sekolah bekerja sudah ngambil motor kredit utang. Baru gajian 1 kali sudah punya utang 18 juta utang itu. Jadi seperti itu. Jadi setelah dia sekolah dia pikirkannya hanya utang. Ini luar biasa. Saya terkejut kata Jawa ini, ya Allah, subhanallah. Aku mohon ya Allah kepadamu, aku mohon ya Allah beri hidayah kepada pemuda-pemuda kita ini, pemudi-pemudi kita. Jangan hanya HP yang kita. HP itu komunikasi, pengetahuan. Tapi menggunakan. Allah memberikan waktu pada manusia 24 jam. 1 jam berikan kepada Allah. 23 jam kita hidup. Itu yang penting. Jadi jangan bicara nggak punya waktu. Yang benar tidak bisa mengatur waktu. Banyak mas, orang hanya bisa membahas kenakalan remaja. Pada orang tua lebih nakal daripada remaja. Kita lihat sendiri. Bahas coba kenakalan orang tua. Saya lebih senang. Karena pemuda akan begitu. Kalau kenakalan remaja, itu pandangan siapa? Carinya pun nggak di pondok.
cari di tempat-tempat maksiat, dia remaja nakal semua. Iya. Coba kalau bahas kebaikan remaja, cari di pondok-pondok, cari di masjid, cari remaja masjid. Itu yang benar. Jadi ada salah itu versinya. Kalau sejarah sendiri, sejarah Cirebon tahu. Kami mengenal sejarah Cirebon, Mas, ketika kami pelajari dari zamannya kerajaan Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah raja yang saktiman Rabbuna, tidak ada tandingannya. Dia mempunyai putra 3, 2 lagi satu perempuan. Yang pertama Walang Sungsang, yang kedua Kian Santang, yang ketiga Lara Santang. Kita mau bicara yang mana? Kalau kita ingin bicarakan Saribatullah siapa? Lara Santang, putranya. Dia menikah dengan orang Mesir yang bernama Utun. Dia mempunyai 2 putra. Kalau kita mau bicara Walang Sungsang, putra yang pertamanya Prabu Siliwangi, dia yang membabat tanah Cirebon. Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Maka dia disebut Mbah, karena dia guru pertama. Dan dia mempunyai 3 nama: Walang Sungsang, Mbah Guru, Pangeran Cakrabuana. Itu juga satu orang ngerti. Ini banyak orang yang nggak paham. Jadi 3 sejarah punya putra itu masing-masing perjalanan ceritanya. Jangan campur-campur. Kian Santang sejarahnya lain lagi. Jadi masing-masing Lara Santang dia punya tugas, dia melahirkan seorang yang hebat, Saribatullah. Itu putrinya Prabu Siliwangi. Kian Santang menentang ayahnya tentang masalah agama. Walang Sungsang pertamanya ini yang membabat menjadikan Cirebon. Cirebon main Indramayu, itu mana sih kerajaan? Indramayu. Tapi Cirebon setelah dipegang oleh Saribatullah, luar biasa. Kita semua Mas awalnya tidak kenal, kemudian menjadi kenal. Hidup ini 2 Mas, kalau Mas mau tahu. Satu yang sudah ditentukan Allah, yang kedua akibat perbuatan kita. Seperti kita bertemu, itu sudah kata Allah, bahwa kita hidup saya, hidup kamu, kita harus ketemu. Siapa yang bisa melawan dengan Allah? Yang kedua akibat perbuatan, karena itu sebab akibat. Ini yang kurang sadari. Banyak orang berusaha dagang hancur, lari ke mall. Itu kesalahan besar. Dia bilang lagi nyalakan Allah, ujian Allah. Padahal itu kebodohan. Jadi segala sesuatunya akibat perbuatan dia menyalahkan Allah. Sedangkan dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah memanggil nama Allah, dia pernah memuji Allah. Sekali dia memanggil, dia menyalahkan. Saya berhati Mas. Insya Allah Mas, semua ada hidayah. Berarti Ramadan di Demak? Ya, insya Allah. 1 bulan full? Ya, insya Allah. Rencananya seperti itu. Tapi rencana Allah nggak tahu. Gitu. Habis itu 1 bulan? Seandainya saya dapat rezeki pulang, saya